Bu, pagi Bu. Iya, selamat pagi Bu. Iya, Ada yang Bu. bisa dibantu? Ini loh Bu, anak saya kok nangis-nangis ya. Kenapa Bu? Kayaknya hidungnya nih ada kemasukan bunga deh Bu, kayak bunga Oh, petai iya. gitu lah Bu. Oh, tadi main bunga Iya, petai Bu, ya? iya. Oh ya, sini Bu, silang. Saya ini dulu ya Bu ya. Saya iya, periksa Bu. dulu ya Bu. Iya Bu, iya. Nih Bu anaknya. Oh, udah Bu. Iya, ternyata memang ada bunga Ya petai ampun. cinanya di hidungnya Bu. Oh, Mungkin iya. kasihkan main kan? Iya. Iya, lalu dimasuk-masukin ke hidungnya. Tapi enggak apa-apa Bu, udah keluar tadi ya. Oh, iya Bu. Iya. Baik Ibu, ini Ibu karena tadi saya belum memperkenalkan diri, saya mau iya. memperkenalkan diri iya, ya Bu. Iya. Iya, nama saya Bidan Dewi Armina yang bertugas pada hari ini ya Bu. Iya Bu. Jadi dedeknya nih tadi udah dilakukan tindakan, jadi bunga petai cinanya udah keluar, jadi saya mau memberikan sedikit konseling ke Ibu. Oh, iya, Bu, iya. Siapa tahu nanti di rumah tiba-tiba Ibu ada mendapatkan kayak seperti kejadian seperti ini lagi atau yang lainnya, Ibu sudah tahu ya. Jadi saya mohon mungkin sekitar kurang lebih 10 menit ya. Iya Bu, iya. Saya akan memberikan konseling ke Ibu ya. Iya Bu. Yang pertama Ibu, ini untuk pertolongan pertama, perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat ya Bu. Ya. Itu dapat terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Di rumah berarti Iya, bisa ya Bu ya. jadi kalau misalkan kayak kejadian seperti ini sebenarnya Ibu bisa melakukan sendiri tindakannya gitu di rumah. Ya. Cuman kan kadang karena kita panik biasanya kita langsung datang ke fasilitas benar, ya, betul. ke fasilitas kesehatan. Tapi itu tadi boleh dilakukan di rumah ya kalau itu tidak panik ya. Iya Bu, ya. Nah, jadi selain seperti cedera yang ini tadi, kemasukan barang di hidung, ada beberapa yang lain juga. Oh iya Bu. Jenis cedera ya Bu ya. Yang pertama itu seperti kecelakaan, tersedak, habis itu kemasukan benda asing di hidung seperti tadi, atau kemasukan benda di telinga juga, dan juga luka bakar Bu. Oh iya Bu. Nah, jadi itu jenis-jenis cedera yang biasanya terjadi pada anak gitu ya. Oh iya Bu. Karena mereka kan masih ingin tahu gitu kan Bu betul, ya. Iya. Nah, saya juga ingin menjelaskan pertolongan pertama cedera pada anak pada saat terjadi kecelakaan ya. Jadi biar Ibu tahu enggak panik lagi gitu ya. Misalkan nih dedeknya jatuh, kebentur, nah lututnya tuh memar Bu. Nanti Ibu boleh kompres pakai air dingin saja. Oh iya Bu. Ya. Jadi itu untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan bila itu tadi tiba-tiba luka juga kan pada saat jatuh. Nah, kalau misalkan dedeknya bilang sakit mah kakinya atau tangannya yang terbentur tadi, nah Ibu boleh berikan obat paracetamol, obat pereda nyeri atau yang sejenis obat pereda nyeri lainnya ya. Nah, itu boleh diberikan. Nah, yang penting sesuai dengan anjuran dokter ataupun kalau misalkan Ibu beli di apotek nanti ada mereka kasih dosisnya yang sesuai dengan usia anak ya. Nah, jika terjadi luka juga, luka harus dibersihkan Bu. Dan segera diberhentikan perdarahannya. Membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril. Sedangkan untuk menghentikan perdarahan lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa. Oh gitu. Nah, jadi kasa juga harus ada di rumah ya. Iya Bu. Betadine juga harus ada di rumah ya. Iya Bu. Kalau misalkan nih amit-amit jika terjadi patah tulang karena jatuh gitu kan. Biasa kan anak-anak sering main sepeda gitu kan atau lari-larian. Nah, jika terjadi seperti itu, buka dan periksa area yang cedera. Iya Bu. Diperban setiap luka yang terbuka. Dibalut dan bidai area yang cedera. Cari pertolongan medis Bu, langsung datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau kemana gitu ya. Iya Bu. Yang penting yang terdekat ya.
Baik Ibu, ini saya akan memberitahukan juga kalau misalkan cedera pada anak pada saat kasus tersedak ya Ibu ya. Nah ini nanti Ibu bisa menggunakan teknik seperti ini. Dedeknya itu ditelungkupin. Nah ya, nanti bagian tumit dari telapak tangan ibunya itu eh, memberikan pukulan di bagian punggungnya ya, selama 5 kali ya. Oh, iya. 5 kali. Setelah itu kalau misalkan memang masih belum keluar, nanti dedeknya boleh diganti posisinya. Nah, dedeknya itu posisinya berdiri. Habis itu tangan ibu itu boleh seperti mengepal seperti ini, letakkan di bagian perut bagian atas, ya. Sambil dihentakkan ke belakang, Bu ya, selama 5 kali. Nah, kalau misalkan memang masih tetap, nanti bisa dilihat lagi, dievaluasi lagi bagian mulut anak itu, apakah memang masih ada benda asing di mulutnya. Ya, kalau memang masih gitu seperti itu masih tersedak, barang benda asingnya tidak bisa keluar, nanti boleh Ibu bawa ke fasilitas kesehatan ya. Oh iya. Boleh di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun di klinik ya. Nah, ini juga kalau misalkan untuk cedera pada anak kayak kemasukan benda asing seperti ini tadi, sebenarnya kita enggak boleh panik juga, cuma namanya kita sebagai orang tua ya Bu ya, pasti kadang memang panik gitu bawaannya kan. Nah nanti kalau misalkan nih amit-amit ya, kalau misalkan terjadi lagi, nanti Ibu bisa menggunakan benda yang tumpul atau yang lembut untuk mengeluarkan benda yang masuk di bagian hidung itu. Tapi kalau misalkan tidak mau keluar, boleh dibawa ke fasilitas juga ya Bu ya. Nah untuk ini Bu, kalau misalkan kemasukan benda asing juga di telinga, nanti Ibu bisa bisa dilihat. Kalau misalkan benda asingnya yang berukuran kecil, cara mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala anaknya ya. Jadi kalau sebelah kanan yang kena, artinya dimiringkan ke kanan, habis itu ditepuk-tepuk sampai keluar ya. Kalau misalkan kemasukan serangga Bu, Ibu bisa meneteskan minyak zaitun ya di telinga anaknya. Nanti serangganya bisa mati kena minyaknya ya. Serangganya bisa mati karena kalau misalkan tidak mati takutnya berbahaya di dalam telinga seperti nyengat atau menggigit ya. Kalau misalkan ini juga kemasukan biji-bijian Bu, nanti bisa dikeluarkan menggunakan alat bantu seperti korek kuping ya Bu ya. Karena ini tadi takutnya kalau misalkan menggunakan air atau minyak dapat menyebabkan biji-bijian itu mengembang di dalam, jadi susah dikeluarkan ya. Ini juga satu lagi Bu, untuk cedera biasa yang sering terjadi itu cedera luka bakar. Nah kalau misalkan itu terjadi, nanti boleh dialiri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Iya Bu. Ya, jika tidak ada air, tutupi juga boleh dengan kompres lembab ya. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Iya Bu. Ya, pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar ya. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan tanaman lidah buaya untuk yang herbal ya. Setelah itu boleh dibawa ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit. Baik. Baik Ibu, jadi ini yang dapat saya sampaikan ke Ibu. Jadi biar misalkan tiba-tiba ada terjadi di lingkungan sekitar Ibu bisa memberikan seperti ilmunya gitu. Setelah ini ke orang-orang sekitar atau di rumah kita sendiri kalau misalkan itu terjadi ya. Apakah Ibu sudah mengerti Bu? Iya Bu, udah Bu. Oh ya, baik. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu, sama-sama atas waktunya. Ya, Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya.